Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Pasaman Barat yang diduga diterkam buaya belum ditemukan. 9 wanita terjaring razia pekat di Bukit Tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam memasang petunjuk jalur evakuasi. Pencarian warga rantau panjang Nagari Sasak Pasaman Barat Minggu pagi kembali dilanjutkan. Pada hari ketiga pencarian ini, tim SAR kembali menyisir Sungai Batang Pasaman hingga ke anak-anak sungai menggunakan perahu karet. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir tempat-tempat yang diduga sebagai sarang buaya. Tim SAR mesti ekstra hati-hati. Pasalnya petugas berjumpa buaya berukuran besar yang sedang berjemur di sisi tebing. Temuan ini menandakan bahwa kawasan Sungai Batang Pasaman memang habitat reptil buas itu. Selain tim SAR dari Basarnas, pencarian juga dilakukan warga menggunakan perahu nelayan. Pencarian dilakukan radius 5 km ke hulu dan 5 km ke hilir sungai. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang dan diduga diterkam buaya pada saat berwudu di Sungai Batang Pasaman pada Kamis pekan lalu. Meski pencarian gencar dilakukan, namun hingga Minggu siang, korban belum juga ditemukan. Untuk hari ini adalah hari ketiga pencarian. Untuk tanda-tanda korban sampai saat ini, korban yang dimungkinkan diterkam buaya atas nama Silen 35 tahun sampai saat ini itu belum ada tanda-tanda. Untuk beberapa metodenya, beberapa aliran sungai ataupun aliran muara ini yang ada percabangan itu kami sisir. Kemudian di darat juga, kemudian di kemungkinan sarang-sarang buaya itu kami cek semua. Bupati Pasaman Barat mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar areal sungai agar mengurangi aktivitasnya di sungai. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, mulai hari ini kita upayakan kita jangan banyak kegiatan di sungai, apalagi suhu-suhu dan lain sebagainya. Tentunya ini harus ditinjau dulu. Ketika kita ingin mengambil air, ingin mandi, ingin kegiatan-kegiatan di sungai, memang betul dilihat dulu situasi. Tidak langsung ke sungai, dilihat dulu situasinya, baru masuk kita ke sungai. Len, warga rantau panjang ini merupakan korban kedua yang dilaporkan hilang dan diterkam buaya di Pasaman Barat selama 1 bulan ini. Pekan sebelumnya, warga Mandiangin juga dilaporkan hilang dan diterkam buaya di sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar hingga kini masih berlanjut. Intensitasnya terhitung menurun dibanding 1 minggu sebelumnya. Namun letusan gunung itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Meski semburan abu vulkanik terus terjadi, masyarakat di sekitar Gunung Merapi hingga kini masih melakukan aktivitas seperti biasa. Sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani, bermukim, dan beraktivitas di kawasan gunung yang tengah aktif, membuat mereka telah terbiasa dengan keadaan tersebut. Meskipun aktivitas Gunung Merapi tergolong tinggi, aktivitas masyarakat di sekitar sini masih seperti biasa. Masyarakat menganggap erupsi gunung merupakan hal yang biasa. Namun di samping itu, mereka tetap selalu waspada dan berhati-hati jika terjadi erupsi yang dengan ketinggian tinggi hingga mengeluarkan abu vulkanik ke pemukiman. Warga tetap melakukan aktivitas di saat gunung yang berada tidak jauh dari permukiman mereka tengah erupsi. Sejak 2 minggu lalu, warga sering mendengar gemuruh dari arah puncak gunung yang beriringan dengan keluarnya asap tebal berwarna abu tua. Kendati demikian,
Penduduk yang terbiasa dengan keadaan itu pun pasrah. Ika mak kapai. Iwa menyerah seno. Awak. Awak lah. Di sekolah lagi. Awak sekolah tua. Sekarang malah 78. Aktivitas masih tetap seperti biasa ya, Bu? Iya. Yuk ke kemak ke lari. Nggak, kalau di Sikun di masalah ya ndak do baas ya do ndak jadi anu ndak do orang betaku di Sikun. Misalnya barang-barang disiapin atau apa. Sebagian besar masyarakat di sekitar lereng gunung aktif tersebut merupakan penduduk asli yang telah turun-temurun tinggal di area subur itu. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Tiga tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Sabtu malam pekan lalu, perayaan malam tahun baru Imlek kembali digelar di kawasan Pecinan Pondok di selatan Kota Padang. Atraksi barongsai dan tarian naga memeriahkan pergantian tahun baru Cina ini, yang juga sekaligus menghibur pengunjung. Ribuan orang antusias menyaksikan atraksi barongsai yang digelar di kelenteng Si Hien Kiong. Atraksi kesenian yang ditampilkan marga Lim ini juga salah satu bagian penting dalam perayaan Imlek. Penonton atraksi ini tidak hanya warga keturunan Tionghoa, tapi juga warga dari berbagai pelosok di Kota Padang. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, tak ketinggalan menikmati kemeriahan malam pergantian tahun macan air ke tahun kelinci air ini. Biasanya kan jarang lihat barongsai bang, soalnya kan ini acara tahunan. Gak tahu kayak naga-naga gitu bang, seru, rame sih bang. Sempit-sempitan ya? Iya, panas. Pada perayaan Imlek 2574 ini, pengurus kelenteng Si Hien Kiong tidak membatasi jumlah pengunjung, termasuk warga yang melaksanakan sembahyang di dalam kelenteng. Ya ini pun acaranya pun acara dadakan ya, mainnya barongsai sama naga, dan kemudian diisi lagi dengan line dance dari Red Diamonds yang beribadah tetap jalan dengan lancar gitu. Makna Imlek tahun ini nih sionya kan sio kelinci, ya kelinci air, jadi maknanya ya kelinci ini biasanya keterampilannya ya dia itu orangnya enjoy ya, tidak ada emosi gitu kan. Untuk pengunjung yang datang itu ada dibatasi atau gimana tuh? Kalau sekarang ini sih nggak ada batasin ya, berapa bisa. Dan tak hanya di halaman kelenteng, atraksi tarian naga juga menghiasi jalan kawasan pondok. Layaknya malam pergantian tahun Masehi, puncak perayaan malam tahun baru Imlek jatuh pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah suasana Pantai Padang pada Minggu pagi. Objek wisata andalan Kota Padang ini dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung juga berasal dari luar provinsi seperti Riau dan Jambi. Di pantai ini, pengunjung bisa merasakan sejuknya angin dan indahnya pemandangan laut sambil menikmati aneka kuliner yang disuguhkan pedagang. Sementara anak-anak bisa bermain pasir atau mandi-mandi air laut. Menurut pengunjung, Pantai Padang jadi tujuan utama membawa liburan keluarga karena memiliki suasana yang asri dan bersih. Ya bagus aja, terus ramai juga sih. Banyak anak-anak juga, kebanyakan kesini kan. Yang satu lagi keluarga emang suka suasana yang asri gitu, kelihatan indah pemandangan. Sekarang lumayan bagus daripada tahun yang sebelumnya ya. Lumayan bersih juga, ramai juga. Banyak orang yang datang juga kan, terus banyak yang jualan juga, jadi lebih enak aja sih. Menurut salah seorang pedagang, pengunjung yang datang pagi hari biasanya berasal dari luar Sumatera Barat. Mereka hanya singgah sebelum melanjutkan berwisata ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Isu tsunami merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wisatawan takut berlama-lama di pantai.
Isu-isu tsunami ini bang agak berkurang bang, jadi orang tuh gak takut buat duduk-duduk lama, singgah-singgah lama itu takut. Jadi dia palingan pengen lihat pantai bentar, udah cabut lagi. Pantai Padang menjadi lokasi idola wisatawan dari luar kota Padang. Pasalnya, pengunjung tak dipungut bayaran untuk berwisata, berenang, ataupun bermain ombak. Selain itu, keamanan pengunjung saat bermain air juga diawasi oleh relawan. Robiham melaporkan dari Padang.